yang terjadi bukan gesekan antar kubunya Nikita Mirzani dengan si Reza Gladys, tapi antara kubunya Doktif dengan si Reza. Karena mungkin gesekan di luar sidang namanya. Bagaimana ini pola segitiga ini berlangsung. Jadi kita anggap ini sebagai triangle. Karena sebelumnya sudah terjadi gesekan-gesekan sebelumnya, sehingga sentimen keduanya negatif. Ya, betul. Apapun yang terjadi itu sudah negatif. Menang kalah itu biasa dalam berdebat. Tapi kalau kemudian sudah emosi tersulut, kemudian menjadi berantem fisik, ya sebenarnya udah bukan pengacara lagi statusnya. Oke, Bang Deo. Selamat malam, Bang. Tukar posisi kita malam ini ya. Ya kan bisa tukar-tukaran. Kenapa? Ya, pemirsa, kalau Bang Deo biasanya ada di kursi kuning, hari ini saya ambil alih dulu kursi kuningnya. Bang Deo di kursi, ini warna apa sih, krem ya? Krem ini, namanya krem. Coklat krem. Coklat krem, oke. Ya. Karena ada hal penting yang kita mau dengar ceritanya Bang Deo malam ini. Ya. Ya, seperti pemirsa pasti sebagian kalau sering berselancar di media sosial pasti tahu ada satu peristiwa yang menghebohkan terjadi kemarin malam ya Bang ya, di sebuah stasiun televisi swasta yang memperlihatkan ada dua sekelompok orang lah, lawyer itu dari pihak Reza dengan pihak Doktif sebenarnya, Bang Sunan, terjadi kekisruhan yang lumayan genting sih kalau lihat di videonya. Yeah. Bang. Dan kebetulan malam itu Bang Deo ada di sana sebagai salah satu narasumber untuk membedah kasus Nikita Mirzani yang banyak orang jadi bertanya-tanya ada apa sih sebenarnya, karena banyak ceritanya. Tapi malam ini kita mau tanya Bang Deo, sebenarnya malam itu ada apa Bang sampai kok jadi kisruh seperti itu? Jadi kemarin malam kan Bang? Iya, kemarin malam. Jadi malam kemarin itu malam yang panjang. Malam yang panjang. Soalnya kita pulang baru jam 1 kita tidur kan begitu kan. Tapi sebenarnya untuk acara kemarin itu di TV One ya, itu acara yang sudah disetting oleh TV One untuk catatan demokrasi. Yes. Di mana narasumber yang dipanggil sebenarnya capable semua. Yep. Ada Profesor Gayus Lumbun, kemudian ada Profesor Akhyar. Yep. Ini dua-duanya dari UI. Kemudian ada saya juga, nggak tahu sebagai apa, tapi sebagai narasumber gitu. Disuruh jadi kubu apa, saya juga bingung gitu. Pokoknya dipanggil lah, udah disetting. Baru ada dari kubunya Doktif. Yeah. Bang Sunan Kalijaga juga ada. Baru dari kubunya Reza ada juga Bang Julianus Sembiring. Dan ada juga dari kubunya Nikmir Fahmi. Ini kita kenal semua. Mereka dari kubu ini, sama dua narasumber yang adalah profesor. Ya. Saya diajak sebagai juga ikut masuk di wilayahnya. Nggak tahu sebagai apa. Kan kita juga kan nggak ke kubu sana, ke kubu sini kan, tapi dipanggil lah. Nah, proses acara berjalan baik lah ya. Tentunya dengan adab-adab ketimuran ya. Hanya saja di tengah acara mulai timbul sentimen. Biasa pengacara itu kan kalau berdebat itu biasa. Kemudian kalau bicara pandangan hukum, sarjana hukum kalau berdebat kan bisa beda-beda. Kita pun berdebat, kita berbicara pun kadang berbeda dengan profesor. Gitu. Jadi namanya memberikan pandangan beda-beda kan. Itu berjalan baik. Dan semua bisa dinikmati oleh pemirsa. Di dalam acara juga pengunjung, penonton juga, pemirsa di dalam juga menikmati. Itu kebetulan juga, bukan kebetulan, memang yang dipanggil dari mahasiswa UI juga dipanggil tuh untuk menyaksikan kan. Tapi di situ kemudian dalam acara itu ternyata ada kubunya ikut.
dari kubunya Nikita Mirzani hadir, dari kubunya Reza Gladys juga hadir. Kemudian Bang Sunan Kalijaga juga kan dari kubunya Doktif Doktif. kan, tapi ada juga yang hadir. Nah, acara itu kan sebenarnya diadakan untuk dinikmati secara baik, untuk dilihat aspek hukumnya bagaimana, pandangan hukum bagaimana, apakah benar atau salah bagaimana, itu yang memang berjalan pada saat itu. Hanya saja memang kemungkinan sudah ada sentimen negatif sebelum-sebelumnya, karena ada mungkin sidang terdahulu ada gesekan-gesekan, ada lapor-melapor, ada hinaan-hinaan yang kemudian menyentuh pribadi personal. Begitu. Itu yang kemudian mulai tampil dalam acara di sesi kedua dan ketiga tuh mulai tampil. Karena ada juga dari Bang Sunan menceritakan bagaimana ada hinaan-hinaan yang dia terima. Itu mulai dari situ yang coba dikemukakan. Ini masih wajar Bang Sunan menyampaikan karena memang rasional juga dia menyampaikan unek-uneknya kan begitu kan. Nah, kemudian dari pihak Reza Gladys, Julianus juga kemudian berbicara juga panjang lebar, tapi udah mulai mengarah ke persoalan gesekan antar grupnya Reza Gladys dengan grupnya Doktif. Jadi mengarahnya ke sana, bukan dengan Fahmi malah. Begitu. Ini Nikita Mirzani. Kita lihat Fahmi sendiri kan bicaranya teratur runtun. Dia tenang-tenang juga. Kita juga ngobrol sama beliau juga biasa-biasa aja kan, tenang-tenang. Karena memang masih dalam koridor argumentasi hukum. Itu biasa. Tapi karena ternyata di sidang Nikita Mirzani sebelumnya sudah ada gesekan antar kubu, sehingga yang terjadi bukan gesekan antar kubunya Nikita Mirzani dengan si Reza Gladys, tapi antara kubunya Doktif dengan si Reza. Karena mungkin gesekan di luar sidang namanya. Bagaimana ini pola segitiga ini berlangsung. Jadi kita anggap ini sebagai triangle. Segitiga. Yang senyum-senyum kan Bang Fahmi melihat posisinya ini. Dan dia nggak intervensi nggak apa, dia tenang aja gitu kan. Nah, tapi di sini ada curahan hati sebenarnya dari Bang Sunan Kalijaga ketika terjadi gesekan-gesekan pada waktu sidang sebelumnya. Sebenarnya kalau seperti ini hal biasa, tinggal direspon secara positif saja oleh Bang Julianus Sembiring kan. Hanya saja respon curhatan dari Bang Sunan Kalijaga ini kemudian direspon juga secara negatif tendensinya oleh Julianus Sembiring. Sehingga timbul perdebatan yang mengarah kepada gorisan sakit hati. Baik di wilayah Sunan Kalijaga maupun di wilayahnya si Julianus Sembiring. Sampai pada titik mau akhir sesi acara ada timbul pertanyaan-pertanyaan argumentatif yang masih wajar sebenarnya dari Sunan Kalijaga dan disampaikan juga masih wajar. Sampai pada titik Sunan Kalijaga memanggil nama Bang Julianus, Bang Anus, gitu kan. Kita yang berada di sampingnya, saya berada di sampingnya, mendengar, oh ya emang Pak Julianus kan dipanggilnya Bang Anus atau Pak Anus. Karena kita berpikir satu kata ini persepsinya positif mengenai nama seseorang, dalam pikiran kita wajar ini dipanggil Bang Anus. Nah, cuman karena ini tendensinya adalah memanggilnya bagi kita wajar, tapi penerima ini Bang Julianus ini mulai tersinggung. Jangan panggil saya Bang Anus, itu konotasinya negatif. Nah, di situ saya baru mudeng. Ternyata ada yang namanya konotasi, ada yang namanya denotasi. Yang di pikiran saya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bang Sunan Kalijaga adalah makna denotasi sesuai dengan nama. Kata tentang Bang Anus ini memang namanya Bang Anus gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu apa yang dipikiran Bang Sunan Kalijaga. Tapi kita menerima ini sebagai suatu kata yang ya sudah panggilannya itu. Tapi Bang Julianus nggak mau dipanggil itu. Wah ini jadinya ini negatif buat saya. Jangan Anda menghina saya kan begitu. Itu satu hal yang kemudian saya terlambat mengerti. Oh ternyata ini ada persoalan manifestasi bagaimana
orang mengartikan sebuah kata. Jadi si Bang Julianus mengidentikan kalau kata itu berkonotasi. Jadi katanya tadinya dinotasi bagi saya, tapi Bang Julianus menjadi konotasi. Ini konotasinya jelek nih. Anda menghina saya karena kata ini dalam tanda kutip. Nah, berarti ada persepsi yang berbeda antara saya mempersepsikan pernyataannya Sunan Kalijaga antara Sunan Kalijaga menyatakan namanya Bang Julianus memanggil dan antara pikiran dari Bang Julianus mengenai makna denotatif dan konotatif. Kalau secara denotatif ya sudah memang namanya itu kalau dipanggil secara singkat oleh orang siapapun juga yang mungkin nggak tahu nama lengkapnya. Bisa dipanggil Bang Julianus, bisa dipanggil Bang Juli atau Bang Anus. Tapi itu kata untuk sebuah makna kata. Begitu bahwasanya ini kata nama seseorang. Tapi karena persepsi tadi timbullah kesalahpahaman. Jadi kuncinya cuma salah pahaman. Gitu. Bang Sunan Kalijaga mungkin memanggil sebagai nama. Penerimanya ini bukan dipanggil nama, tapi ini makna yang berbeda. Walaupun secara leksikal, kata kalimat atau namanya Bang Julianus memang demikian. Huruf demi huruf memang demikian namanya. Tinggal memanggil yang apa. Kan kadang-kadang kita panggil, Bang Sembiring. Atau Bang Julianus. Atau nama panggilannya. Kan kita belum tahu. Bang Sunan Kalijaga itu tahu nggak nama panggilannya si Bang Julianus. Karena mereka memang baru saling kenal di pertemuan di sidang-sidang tersebut. Jadi saya tidak beranggapan dalam konteks saya pribadi yang ada di acara itu, saya tidak beranggapan bahwasanya Bang Sunan Kalijaga sedang melecehkan Bang Julianus. Karena saya juga mempersepsikan sama, nama panggilan. Sampai pada titik timbul perdebatan persoalan nama. Karena persoalan nama itu timbullah kemudian saling mengintimidasi. Bang Julianus mengintimidasi Bang Sunan Kalijaga, demikian sebaliknya. Nah, ini dua pengacara yang saling mengintimidasi dalam satu acara di momen-momen terakhir, gitu. Yang bingung kan tentu saja Fahmi, manggut-manggut. Profesor juga manggut-manggut. Dua profesor ini dari UI manggut-manggut. Kita juga manggut-manggut karena kita. Nah, tapi kan dalam konteks timbul sentimen negatif, baik dari Julianus sentimen negatif maupun dari Bang Sunan Kalijaga sentimen negatif, timbullah yang namanya emosi. Mulai emosi, gesekan emosi terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita menjadi pengacara atau kita kemudian berada di depan publik, kita memang seharusnya menghindari yang namanya emosi. Kita boleh berdebat, boleh berargumentasi, tapi emosi ini harus dihindari sedemikian rupa, sehingga kita masih bisa berpikir rasional terhadap apapun juga. Tapi karena dua tensi ini kemudian sudah tidak bisa dihindari emosinya, Bang Sunan Kalijaga juga akhirnya marah karena beberapa keadaan yang menjadi curhatannya di sidang terdahulu, dan Bang Julius juga marah karena namanya disebut. Nah, cuman saya bilang kalau gitu, kalau salah persepsi, kalau gitu saya bilang ke Bang Sunan Kalijaga, kalau gitu kalau supaya fair, Bang Julianus bisa dong panggil Bang Sunan Kalijaga Bang Kali, kan begitu, atau Pak Kali. Nah, Sunan Kalijaga, nggak apa-apa, kata Sunan Kalijaga. Ya memang nama saya itu, kan begitu. Ini semua persoalan menjelaskan sebuah nama dengan makna yang denotatif. Karena sebuah nama itu sebenarnya makna denotatif, bukan konotatif. Begitu. Jadi ini persoalan kesalahpahaman memaknai huruf-huruf dan kata yang kemudian seharusnya dimaknai sebagai kata denotatif menjadi kata konotatif. Gitu. Nah, kalau kita manggil nama misalnya Bang Vincent, itu kan berarti kan denotatif. Vincent adalah sebuah nama. Begitu. Atau kita panggil Mbak Yesi adalah sebuah nama. Tidak kemudian kita berpikiran yang lain. Misalnya seseorang namanya Kucing. Memang namanya Kucing. Gitu. Bang Kucing, kan gitu. Tapi kemudian karena ada kata kucing yang punya makna yang lain lagi, sehingga timbullah makna denotatif dan makna konotatif, atau makna yang denotatif A dan makna denotatif B tanpa atribusi. Tapi kalau dengan atribusi kan menjadi makna denotatif A yang berlaku karena ini sebuah nama dengan atribusinya yaitu seseorang. Karena namanya melekat begitu. Nah, kalau yang ini adalah makna tanpa atribusi, sehingga ini dikesampingkan. Itu hukum bahasa Indonesia yang berlaku. Tapi karena ini si Bang Julianus kemudian merasa tersindir
Sehingga kemudian, ini melecehkan nih. Jangan sebut nama Anus. Nah, sebenarnya itu bisa selesai kalau Bang Sunan Kalijaga juga, oke, saya sebut dengan nama lain, begitu kan. Tapi itu tidak terjadi oleh Bang Sunan Kalijaga, bukan karena ini, tapi karena sudah emosi, karena Ya. ribut di persoalan itu. Memang bukan cuma di situ sih situasi kondisinya. Ya, kondisi sudah mulai ada gesekan gitu loh. Mereka kan sudah seperti yang disampaikan oleh salah satu partnernya Bang Julianus itu adalah sebelumnya di sosmed gitu, di media dan mungkin intonasi atau apa, kan kalau di tempatku juga orang-orang nama misalnya Siprianus, kadang dipanggil Sipri, kadang dipanggil Anus, Julianus, terus tapi ada saatnya kita misalnya memanggil nama misalnya Siprianus tadi, Anus, ada ketika bercanda itu beda nadanya, atau ketika kita mau mengarahkan itu ke makna konotatif tadi, cara memanggilnya nada dan lain-lain itu mungkin itu yang dirasakan. Apalagi kan memang sebenarnya suasana panas itu bukan hanya terjadi di situ sih Bang. Kalau kita lihat perjalanan mereka ini kan dari sebelumnya, ketika kalau tidak salah dimulai ketika Bang Sunan menantang si Bang Julianus untuk berdebat kalau nggak salah waktu itu. Tapi ditolak sama Bang Julianus gitu. Jadi ini persoalan persepsi. Iya. Dan persepsi ini berada di masing-masing individu. Di pikirannya Sunan Kalijaga kita tidak tahu persepsinya apa, di Bang Julianus kita tidak tahu persepsinya apa. Kita sendiri kan punya persepsi. Oh, panggil nama. Nah, kita natural aja, nggak ada persoalan dengan ini, karena kita mempersepsikan emang ini sebuah nama. Dan memang akhirnya apa itu konotatif atau denotatif itu yang mereka dua ini sebenarnya yang paham. Iya. Karena mereka ada dalam tadi kan sudah terkondisikan sebelumnya. Karena sebelumnya sudah terjadi gesekan-gesekan sebelumnya, sehingga sentimen keduanya negatif. Ya, betul. Apapun yang terjadi itu sudah negatif. Nah, dalam posisi itu ini persoalan bagaimana meredakan emosi atau kemudian menahan emosi bagi internal pribadi kan. Nah, tapi dua-duanya nggak bisa. Pada waktu kemarin itu mereka berada dalam tensi tinggi. Jadi kita sebagai narasumber bersama-sama yang lain tentu akhirnya menjadi penonton terhadap tensi yang tinggi tadi. Nah, terjadilah keributan. Keributan ini kan tadinya kan hanya sama kayak cerita Bang Rasman waktu disidang dengan Bang Hotman. Sebenarnya polanya sama, mirip seperti itu. Terjadi salah paham gitu kan. Nah, Bang Sunan Kalijaga setelah selesai kemudian mendekat kepada Bang Julianus. Bang Julianus juga sudah melakukan defense. Pikirannya adalah akan terjadi offense, sehingga dia melakukan defense. Defense kan keras, offense kan juga keras, sehingga timbullah ledakan. Ledakan ini kemudian disambut atau disambit oleh kubu-kubunya, oleh timnya. Terjadilah keributan. Nah, keributan ini kan bagi kita sebagai manusia dewasa, ya ini tentunya tidak akan menjurus kepada hal-hal yang begitu membahayakan masing-masing pihak. Begitu, sehingga kita rasa ini biasa saja ya. Cuman ini rasanya bisa diredam oleh kedewasaan masing-masing. Apalagi mereka semua berstatus sebagai pengacara. Betul. Dan kubu-kubunya juga pengacara semua yang ikut ribut kan. Jadi ini keributan biasa. Nah, namanya kita sudah sering menghadapi yang seperti ini, ya kita anggap biasa aja. Makanya kita jalan. Saya lihat Bang Deo pergi kok ini. Pergi. Saya nonton itu, ini orang kok cuek banget. Kan ribut tuh pas di belakang Bang Deo. Iya, ribut. Tapi kan kemudian karena Bang Sunan Kalijaga muter, saya samperin, Bang, udahlah, cuman persoalan kecil begitu kan, santai aja lah. Iya bang, begitu. Tapi ya kita nggak tahu, karena kan udah kubu-kubuan. Jadi ribut. Saya tinggal aja itu. Namanya orang ribut, masa kita mau ikut-ikut kan gitu kan. Dalam hati kita, ya salah sendiri. Kenapa ribut kan. Terus Bang Deo keluar. Nah, tapi waktu ribut-ribut itu kan dorong-dorongan dan
teriak-teriakan itu, Mhm. saling teriak itu, Mhm. ada nggak? Kan kalau kita misalnya nampar orang itu kan ada bunyinya gitu kan, Bang. Tanda kalau keributan gitu sebenarnya sedikit gesekan tuh biasa, Hmm, sedikit ada misalnya nggak sengaja mukul juga biasa. Karena ya, itu kan gerakan harus begini-begini kan. ya, Yang tadinya nggak mukul jadi kerasa kena pukul, mm, gitu kan. Yang tadinya cuman mau begini jadi merasa mukul kan begitu kan. ya, Itu kemudian persepsi lagi, masing-masing pihak punya persepsi. Oh saya kena pukul nih, oh Anda mukul duluan kan gitu. Padahal hmm, padahal nggak, masing-masing mau saling melerai. Sama kan nunjuk-nunjuk juga kalau nunjuknya kena mata atau kena ini juga kan dianggap sebagai mukul juga. hmm, Gitu itu kembali lagi ke persepsi. Cuman yang akan berbicara nanti adalah video-video yang direkam oleh banyak pihak. ya, Begitu. Nanti itu menjadi satu sudut pandang yang beragam, sudut pandang yang beragam tentang adegan-adegan yang terjadi secara ya, spontanitas. Itu sederhana, itu diselesaikan dengan cara bijak juga selesai malam itu sebenarnya. betul. Dan itu saya lihat beberapa video, saya sih tidak, mungkin karena dari angle berbeda ya, tidak melihat aksi memukul itu kan artinya dengan niat gitu kan. Oh iya, Ya mungkin karena memang tadi seperti iya, Bang Deo bilang itu, iya, kan kadang kita mau melerai tapi ada orang dari belakang dorong, didorong. Jadi tangan. kepukul. Iya, tapi dari pihak Bang Sunan itu sampai sampai kalau nggak salah ada foto dia di IGD deh itu. Heeh. Lagi di apa, diperiksa, di visum atau apa gitu. Ya, Maksudnya tentunya emang begini, sekeras itu apa? namanya pengacara habis berantem kadang-kadang ngelapor polisi kan, Ya. biasa aja. Hmm, Ya kita kadang-kadang habis berantem, habis pukul-pukulan, "Oh kita lapor polisi," kan begitu hmm, kan. Kadang-kadang polisi juga disuruh tengahin ujungnya, gitu. hmm. Dengan adanya pembuatan jadi yang lapor nggak cuman, Sunan Kalijaga, Iya, Pak, sore ini Pak tadi heeh, kayaknya di kubunya si Julianus juga Julianus. melaporkan. Padahal mereka sama-sama ribut itu kan. Ngapain mereka sering melaporkan gitu kan. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya, kalau ada berantem-berantem begitu yang pemicunya adalah para pihak, sebenarnya mereka nggak perlu laporan polisi. Buat apa Hmm, laporan polisi? Gitu. Jadi mereka cukup ribut aja, udah selesai itu selesai, udah biasa aja. Nah, ini kita cerita waktu kita masih remaja tinggal di Cilincing, hmm. Tanjung Priok. Kita kalau habis ribut biasa aja tuh habis Pak buat celurit, habis pukul-pukulan biasa selesai gitu. Damai-damai kan begitu. Itu yang di Cilincing ya. Tapi nggak tahu ini kan yang ribut pengacara. Pengacara karena merasa punya posisi tawar hukum yang kuat, punya pengetahuan, pokoknya habis ribut lapor polisi. Cuman kan kita juga jadi malu ya. Ya. Karena akhirnya pengacara berantem sama pengacara yang disuruh kerja polisi. Ya kan? Kan polisi suruh BAP nanti. Ya. Ente salahnya apa, buktinya apa kan begitu kan. Nah, mereka menjadi penyidiknya kan. Nah, kita sebenarnya nggak mau kalau pengacara sama pengacara ribut diselesaikan di kantor polisi. Karena Oke. malu sama APH yang lain kan. Ya. Kalian yang berantem, kamu yang suruh kerja begitu. Begitu. Kalau Sebenarnya semalam semalam kejadiannya kan. ya Semalam semalam. itu sudah bisa dibereskan kok kalau misalnya kan nggak ada juga yang luka parah. Yang nggak ada yang patah tangan nggak? Kan nggak ada. Enggak ada. Ada yang benjol-benjol kan? Nggak ada kan begitu. Jadi sebenarnya semua bisa diselesaikan dengan ngobrol lagi gitu. Patut diingat pengacara itu berantemnya itu lewat mulut dan lewat mulut yang berpengetahuan, lewat argumentasi yang berpengetahuan, begitu. Bukan lewat tangan. Hmm. Kalau udah lewat tangan atau lewat kaki itu udah bukan pengacara sebenarnya. Iya. Itu adalah orang biasa yang berantem, begitu. Atau preman yang berantem, gitu. Ya. Seperti itu. Atau kalau di dunia tentara ya tentara berantem sama tentara kan gitu namanya perang. Tapi kan semua ada statusnya. Nah kalau pengacara itu enggak, saya belum pernah jadi pengacara terus berantem secara fisik sama orang. Tapi kalau argumentasi lewat pengetahuan hukum, kita berantem melalui adu argumentasi, itu biasa. Nah sebenarnya itulah tugasnya pengacara, berantemnya itu ributnya tuh ribut lewat argumentasi, perdebatan-perdebatan yang akhirnya menimbulkan perdamaian atau menimbulkan kesimpulan begitu. Menang kalah itu biasa dalam berperkara. Tapi kalau kemudian sudah kemudian emosi tersulut, kemudian menjadi berantem fisik, ya sebenarnya udah bukan pengacara lagi statusnya. Makanya ketika mereka melaporkan ke kepolisian, berarti posisi mereka bukan sebagai pengacara. Posisi mereka sebagai orang biasa yang lagi berantem, akhirnya ribut lapor polisi. Polisi suruh kerja, begitu. Nanti kalau polisi kerja, dua-duanya salah, dua-duanya dimasukkan penjara.
Kan begitu, makanya kita nggak sebut sebagai pengacara pada saat mereka emosi tinggi dan melakukan tindakan-tindakan fisik itu bukanlah tipikal pengacara profesional, Oke. gitu. Nah, Nah, kita masih bisa bilang Bang Sunan ketika lapor polisi sebenarnya nggak perlu. Si Julianis sendiri juga lapor polisi nggak perlu juga. Buat apa mereka lapor polisi? Kalau mereka pengacara sejati, ini nggak perlu dibereskan lewat kantor polisi. Sebenarnya adu mulut selesai, berdamai, jabat tangan. Nggak perlu juga kemudian adu fisik. Buat apa? Fisik ini tergantung siapa yang megang benda tajam atau tidak, siapa yang punya tangan kuat atau tidak, kan begitu ada fisik kan, iya, pukul-pukulan kan, mana ada kita pengacara pukul-pukulan. oke. Ya, Lalu ini kan jadi tambah runyam nih kasusnya Nikita Mirzani mhm, akhirnya kan. Karena heeh, terutama buat mereka juga kan. Jadi beban tambahan lagi iya, ngurusin perkaranya Niki, belum iya. nanti ngurusin laporan ini. Bang Vincent juga kan ikut memperunyam juga sekarang ini kan. Apa nggak repot Bang itu Hah? Bang mereka Bang? Apa? Maksudnya mereka nggak pikirkan itu juga. Ya kan, ya repot-repot sendiri akhirnya, Iya, ya. Kalau kita sebagai, narasumber jam 11 selesai, jam 12 sampai rumah tidur, iya, pules kan? iya. Narasumber yang lain juga gitu, Bang Fahmi juga gitu, habis sampai rumah jam 10, 11 tidur. Ini pengacaranya Nikita. Profesor-profesor juga Bang Gayus sama Bang Ahyar, sampai rumah kan mereka tidur. Tapi kalau yang lagi berantem tadi karena emosi, itu jam 4 pagi belum tidur. Karena habis laporan polisi kan di BAP tuh sebentar tuh kan, begitu. Nah, yang grupnya ini grupnya Sunan Kalijaga. Nah, grupnya si Juliana juga mikir, wah kalau ini lapor polisi kita harus lapor balik nih. Bikin persiapan, rapat darurat, gitu kan. Nggak tidur kan, capek. Nah, akhirnya kan dua-duanya melaporkan polisi. Ya nggak apa-apa sih. Akhirnya masalah-masalah mereka yang suruh kerja polisi, begitu. Iya, dan Tapi baik-baiknya kita cuma ngasih saran, setelah ini jeda 2 hari udahlah ketemu berdamai, udah gitu aja nggak ada iya, persoalan kan gitu. Gentle masing-masing itu salah paham biasa kok. iya, Uang ini juga awalnya juga salah paham, cuman pengacara persoalan debat tuh urat-uratan, saraf-sarafan biasa. biasa. Tapi Tapi nggak kalau otot-ototan ya. ya kalau udah fisik itu namanya petinju kan atau pegulat kan Iya, gitu, seperti itu. itu. Apalagi Oke. Bang Vincent mau nanya? Terakhir nih Bang, Terakhir polisi perlu nggak pengamanan lebih ketat lagi di karena kan pengadilan. pasti akan ke bawah-bawah ini ke persidangan. Iya kan Besok loh, dari Kamis nanti kemarin ini. itu pengawalan polisi sudah ketat. Pengamanan yang eksplisit dengan baju seragam polisi sudah ada. Pengamanan yang implisit yang berpakaian preman sudah ada. Jadi sudah ada semua. Karena kita banyak berteman sama teman-teman polisi, kita tahu nih mana yang lagi jaga lewat pakaian dinas sudah kelihatan kan. Nah yang nggak pakaian dinas kan teman-teman kita banyak tuh, teman lama kan, bos lagi ngapain? Biasa kan gitu. Nah persoalannya kan ya sidangnya kan besok. Ya, Besok tapi ini ya. kan cerita ini kan tampilnya malamnya. Tapi antar besok malam. Jadi sidangnya tadi siang ini tadi pagi nih, tadi siang. Ya, ya harapannya nanti sidang Nikita Mirzani kan berbarengan dengan sidangnya Faris RM. Sama-sama rame itu. Jadi harapannya juga bisa semua pihak saling menahan diri, kedepankan rasionalitas pemikiran dan emosi, redakan emosi gitu. Kalau kita hidup ngikutin emosi aja ya mati lama-lama kita. Gitu. Hidup ini kan yang mengontrol emosi adalah rasionalitas. Jadi kita mengharapkan teman-teman para pengacara ini mengontrol ya rasionalitas, dari rasionalitas juga akhirnya menjaga emosi gitu. Tapi kalau rasionalitas sudah nggak dipakai, emosi yang berjalan, ya siap-siap aja begitu. Nah itu baru dengan acara. Tapi kemudian kan masih banyak pengunjung atau para pembela kubu-kubunya. Itu juga mereka harus dibiasakan juga mengontrol emosinya gitu. Rasionalitas dijaga sehingga bisa mengontrol emosi. Dan hargailah proses hukum di pengadilan Iya itu. harus dihargain. Ya. Kalau Nikita Mirzani ribut-ribut sebenarnya itu nggak ada persoalan ya. Dia membela dirinya sendiri juga kan. Dia kan juga berjuang buat dirinya kan. Nah kemudian Risa Gladys juga harus berjuang juga buat martabatnya dia kan. Namanya mencari keadilan. Iya. Cari keadilan itu sebelum putus pengadilan tuh kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ribut, kadang apa dan gitu. Itu nggak ada persoalan. Cuman pengacara jangan sampai ke bawah secara emosi. Dari perkara pokok menjadi timbul anak perkara. Nah ini kan sudah timbul anak perkara. Iya.
Perkara pokoknya adalah kasus Nikita Mirzani yang didakwa karena pemerasan, disidangkan, tapi timbul anak perkara. Ada lapor A, lapor B, ini anak perkara itu namanya. Beranak pinak ntar. Nah, ini baru beranak doang, sebentar lagi ada pinaknya Pinak. nih. Nih, belum gitu. sampai pinak ya, Belum baru sampai beranak pinak, ini doang. masih beranak doang. Ya. Gitu. Tapi apapun itu ya kita berharap ya damai-damai aja lah ya. Manusia itu kan diciptakan dengan otak dan otot. Ya. Ada orang dengan profesi yang dominannya otot. Ya. Ya. Kalau pengacara saya pikir dominannya otak ya Bang. Nih, kalau Bang Fijan apa nih sebagai ini Imbang, wartawan? Imbang. Otak. Otak dan otot soalnya harus dari pagi sampai pagi kan otot harus kenceng ya Kak. Iya, iya, Otak juga harus stabil gitu. Kalau enggak repot gitu. Tapi kalau lawyer kan saya kira mereka lebih banyak bertarung dengan buku, dengan gagasan, dengan Iya, pemikiran, gagasan, ide, dengan pikiran, analisa, pengetahuan. ya kan, argumentasi yang pastinya rasional dan itu semuanya pasti dari sini. Iya. Ya, kalau kita kan ngejar narasumber ya kaki harus Betul, kuat kuat ya juga. kan, betis harus kuat, dengkul harus kuat ya. Jadi pas berantem ribut-ribut tadi kita malah asik bicara sama Fahmi itu kan? Iya, saya lihat itu lah ini cuek-cuek aja di sebelah. Ya kan, Bang Dio, maaf ya, kemarin kita nggak bisa datang kan, kata Fahmi gitu. Oh, berarti kan. nanti datang Bang Fahmi. Iya, ditunggu. Kasih kode aja gitu. Itu semua itu bisa diundang datang Bang. Kan ada Mbak Fitri juga di situ. Oh iya. Jadi Mbak Fitri kita undang aja. Siapa lagi si Bang Fahmi? Nah ini Abang harus klarifikasi nih. Ini soal apa nih? Soalnya kan waktu Abang keluar itu kok tiba-tiba jalan sama Fitri. Wah ternyata saya lihat di YouTube tuh kan komentarnya. Apa itu? Pantesan ternyata dia sekubu sama Fitri kata orang-orang. Itu gimana ceritanya? Karena ada keributan, kita kan harus ini saya kan punya dosen ini kan, ya, yang Bang akhirnya udah lebih tua jauh juga, ada Bang Gayus. Kan kita harus jaga juga, kan kita paling muda kan kita jaga nih, jangan sampai dosen kita kena apa-apa ini kan orang lagi ribut, kita lindungi mereka. Artinya jalan runtutan lah, Bang Gayus duluan keluar, baru Bang Akhyar, baru terakhir saya. Di belakang saya ada siapa? Fitri. Ada Mbak Fitri kalau nggak salah. Fitri. Dia juga nggak mau terlibat dalam keributan ya, kan. Pasti menyelamatkan diri menyelamatkan lah ya. diri. Pintu cuma satu. Bang Gayus lu pun keluar langsung disanggung sama teman media. Ya. Bang Akhyar keluar juga langsung disanggung sama teman media. Nah kita keluar sama si Mbak Fitri, ya disanggung media. Ya sudah, sok aja kan begitu. Jadi kita di interview bareng-bareng di interview nggak ada persoalan gitu. Toh kita mengenal semuanya. Gitu. Kalau yang bareng saya adalah si Baby Kurmal, saya juga bisa bareng kita berdua tuh. Cuman kebetulan yang bareng saya sama Fitri. Saholtero kan. Nah, kalau saya bareng sama Sunan Kalijaga juga keluarnya juga bisa juga kita di interview bareng-bareng. Itu kebetulan nggak. Nah, jadi sifatnya adalah koinsidental. Semua yang sifatnya kebetulan itu wajar-wajar saja. Betul. Nah, jadi kalau saya bareng Bang Gayus ketika bareng-bareng tentu kita berdua langsung di interview, itu sifatnya kebetulan. Cuman Bang Deo di situ kan hadir sebagai pihak yang netral sebenarnya. Iya, kita kan diundang untuk menjadi narasumber kan. Ya kita menyampaikan apa yang kita ketahui dan pengetahuan apa yang kita miliki berdasarkan lebih banyak pengalaman. Ya, dan saya nonton akhirnya acara itu sampai sempat ini ya, menyanggah pernyataan Prof Gayus ya. Itu grogi nggak Bang? Sama siapa? Ngebantah. Oh enggak dong. Sampai hostnya kan berani sekali bantah ini. Kalau di Universitas Indonesia, di kampus Fakultas Hukum UI, kita dibiasakan untuk mendebat siapapun termasuk dosen kita mengajar. Dosen memberikan ruang seluas-luasnya untuk terjadi perdebatan. Karena ketika nanti kita menjadi praktisi hukum, modal kita cuma berdebat dengan pengetahuan hukum. Makanya kita dibuka ruang seluas-luasnya untuk berdebat dengan dosen, berdebat dengan teman mahasiswa, yang kemudian ini menjadi latihan ketika kita kemudian menjadi praktisi hukum. Makanya ruang perdebatan itu bebas. Nah, ini yang sudah menjadi pakemnya. Makanya Bang Gayus Lumbun kan dia hukum juga mengerti. Bang Akhyar juga hukum juga mengerti, dan kita juga akhirnya kan anak didiknya mengerti.
di kampus kita juga sering berdebat Iya. sama dosen-dosen ini kan, waktu kita muda. Dan mereka juga menerima perdebatan. Kadang mereka ngajak berdebat. Iya. Tujuannya apa? Untuk melatih kita ketika kita sudah menjadi praktisi hukum, modal kita cuma berdebat, Betul. memberikan pandangan-pandangan hukum, memberikan pengetahuan hukum, mencari titik terang keadilan melalui jalur argumentasi yang rasional. Itu tadi. Oke. Baik, terima kasih Bang Deo. Kayak agak ngantuk-ngantuk. Sama kan? Agak melo hari ini ya. Pemirsa, itulah bukan klarifikasi sih, tapi cerita saksi mata. Cerita Bang Deo, karena memang itu akan jadi liar sih. Karena setiap kubu akan menceritakan dengan Iya. perspektifnya masing-masing, persepsinya masing-masing tentang peristiwa itu. Tapi kenapa saya tukar posisi dengan Bang Deo supaya ceritanya emang lurus. Dan tadi saya lihat ya emang ada di tengah ini ceritanya. Jadi nggak di kubu sini, kubu A, Iya. kubu B gitu. Nah, jadi pemirsa begitulah ceritanya. Mudah-mudahan kita semua juga netizen, penggemar si A, si B, apapun peristiwanya, supaya tidak menjadi semakin panas, cobalah melihat dari dua sisi. Atau setidaknya tidak perlu menambahkan komentar-komentar yang membuat situasi jadi panas dan akhirnya merembet kemana-mana. Begitu kurang lebih. Terima kasih Bang Deo. Terima Selamat kasih. malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.